Bismillahirrahmanirrahim. Ini kereta bukan sembarang kereta. Kereta kami bawa dari Jakarta. Kami peserta, bukan sembarang peserta. Kami peserta, insya Allah juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah Das TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk menjelaskan tentang kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-islam aqidah, ja'ala al-Qur'ana imamah, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanatan wal 'adatika rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Semoga kita dijauhkan dari bahaya virus corona yang sudah mewabah di negeri yang kita cintai ini, amin. Dan mudah-mudahan yang punya kesulitan Allah mudahkan, amin. Yang kencang aminnya. Amin. Yang belum punya jodoh, kita doakan supaya mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha, amin. Dan yang sudah dapat jodoh, kita doakan supaya bukan hamba, supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin hadirat jamaah dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang maulid, itu tidak akan pernah terlepas dari tiga. Yang pertama tentang sejarah kelahiran Nabi, dan yang kedua itu tentang akhlak Nabi, dan yang ketiga itu tentang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang maulid, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya malam yang paling mulia, malam yang paling utama adalah malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru malam Lailatul Qadar, kemudian baru malam Jumat, dan berikutnya malam Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan malam yang paling mulia, malam yang paling utama? Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal iman. Siapa yang memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah. Allah yang memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad dengan caranya sendiri. Kita tahu Nabi Muhammad itu lahir di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada waktu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian apa yang terjadi? Allah binasakan itu pasukan Abraha dengan mengutus burung ababil. Burung ababil itu sambil membawa kerikil dari neraka,
Masing-masing burung ababil itu membawa 3 kerikil dari neraka. 1 di mulutnya dan 2 di kakinya. Kemudian dilemparkan kepada pasukan bergajah. Ketika dilemparkan ke kepala, tembus langsung ke kaki. Masya Allah, luar biasa. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Fil di ayat terakhir itu, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sungguh kondisi mereka seperti daun dimakan ulat. Kita tahu bagaimana kondisi daun dimakan ulat. Bolong-bolong. Betul? Bolong-bolong. Iya, kalau yang lagi viral sekarang ini bunga janda bolong, masih enak, masih cantik dilihat. Tapi kalau kena lemparan burung ababil, tak beraturan lagi. Jadi hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah membinasakan Abraha ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir? Jawabannya adalah ikraman, karena Allah ingin memuliakan kelahiran Nabi. Berikutnya, siapa yang meruntuhkan istana Romawi? Yang meruntuhkan istana Romawi adalah Allah. Karena ketika Nabi Muhammad SAW lahir, istana Romawi runtuh. Kenapa Allah runtuhkan? Jawabannya adalah ikraman. Karena Allah ingin memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Berikutnya, siapa yang memadamkan api Majusi? Api Majusi ini ribuan tahun tidak pernah padam. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, api Majusi itu padam. Siapa yang memadamkan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah padamkan? Jawabannya adalah ikraman. Karena Allah ingin memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ketika ada orang yang meninggal dalam kondisi kafir, tetapi dia berbahagia dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, maka Allah ringankan azabnya di neraka. Masya Allah. Di dalam kitab tafsir Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir pernah meriwayatkan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib melihat Abu Lahab disiksa di neraka. Memang tempat Abu Lahab sih di neraka. Namun anehnya, setiap di hari Senin, azab dan siksaan yang dialami oleh Abu Lahab dihentikan Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan rahmat, sehingga di jari-jari Abu Lahab itu keluar air, dan kemudian itu yang diminum oleh Abu Lahab. Melihat kejadian seperti itu, Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, ya ada apa? Aneh mau nanya, boleh kagak?" "Boleh dong." Ini kata Abu Lahab. "Mengapa setiap hari Senin azab dan siksa engkau dihentikan Allah dan diganti dengan rahmat, sehingga di jari-jarimu keluar air, dan itulah yang kamu minum? Kenapa di hari Senin saja, wahai Abu Lahab? Kenapa tidak hari yang lain?" Apa jawaban Abu Lahab? Begini, kata Abu Lahab. Dulu ketika Nabi Muhammad lahir, saya berbahagia atas kelahiran Muhammad. Saya punya budak namanya Suaibah. Suaibah memberikan kabar berita kepada saya bahwa Muhammad lahir. Kemudian saya bebaskan Suaibah karena kebahagiaan saya atas kelahiran Muhammad. Dengan kebahagiaan sesaat itulah, di setiap hari Senin Allah hentikan azabnya buat saya. Untuk itu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan kita yang selalu kita memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Karena salah satu tujuan dari maulid ini kan sebenarnya mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru kita mempelajari sejarah Nabi dan meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya inti dari maulid. Jadi maulid itu bukan bid'ah, bro. Yang bid'ah itu ulang tahun. Ya. Udah jelas lilin mau ditiup, dihidupin. Ini ngajarin orang gak waras nih, bro. Udah mau ditiup, dihidupin. Setelah dihidupin, ditiup. Sambil nyanyi pula, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Kenapa kan tuyul yang ulang tahun? Untuk itu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya inilah kisah tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan mendengarkan kisah tentang akhlak Nabi yang akan disampaikan oleh guru kita yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Afif Simbara SPD. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 1 dan 2. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Para pemirsa Das TV dimanapun kalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Karena kepribadian beliau dengan seizin Allah Subhanahu wa taala yang langsung telah berhasil mengubah masyarakat jahiliyah, menghijrahkan diri mereka ke dalam kehidupan yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian beliau langsung menerjemahkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Ajaran yang beliau sampaikan langsung beliau contohkan ke dalam sikap dan perbuatan. Ada 5 hal yang bisa kita petik hikmahnya untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dari perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah masyarakat jahiliyah. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah sangat dipercaya. Yang ketiga, suami dan ayah yang terbaik. 4, berjiwa sosial tinggi. Dan yang kelima, sabar.
Para pemirsa Das TV dimanapun kalian berada, jangan pernah takut dan ragu untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita memberikan antusiasme yang tinggi terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya akan ada penyampaian yang sangat luar biasa oleh rekan saya kepada Ustazah Saidah. Dengan segala hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qa'il fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad zis safa'ah wa ala alihi wa sahbihi zawi sayadah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang berfirman di dalam kitabnya yang mulia, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Rahmat dan keselamatan semoga tetap atas junjungan kita Nabi Muhammad pemilik syafaat, beserta para keluarganya dan sahabatnya yang memiliki keutamaan. Rekan saya Ustadz Dedi telah menyampaikan tentang kelahiran Rasulullah SAW, dan rekan saya Ustadz Afif Simbara telah menyampaikan akhlak Rasulullah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang mengapa Rasulullah menjadi idola. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentu kita sepantasnya menjadikan Rasulullah itu sebagai sosok idola. Sosok yang dikatakan sebagai suri tauladan terbaik. Bahkan walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau sekalipun, karena bagi kita yang menjadikan Islam sebagai jalan hidup, maka langkah terbaik yang dilakukan untuk mengenal Islam adalah langsung dari pembawa Islam tersebut. Nah, dan sangat aneh ketika kita mencoba mengambil pelajaran dari beliau tanpa mengenal beliau atau tanpa mengidolakan beliau. Dengan mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah menjadi katalisator seseorang dalam mempelajari Islam. Nah, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya beruntung sekali orang yang beriman kepadaku dan beruntung sekali orang yang pernah melihatku. Tapi Rasulullah berkata lagi sebanyak 7 kali bahwa sesungguhnya beruntung sekali orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku. Hadis tersebut membawa kabar gembira untuk kita, untuk umat Nabi Muhammad di zaman sekarang yang tidak pernah melihat sekalipun bertemu dengan beliau. Kita jauh lebih beruntung dari umat dahulu yang pernah melihat beliau. Namun dengan syarat bahwa kita harus beriman kepada Rasulullah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang kata tersebut sampai 7 kali, seolah-olah hal ini benar-benar menekankan bahwa kita adalah umat yang paling beruntung. Nah, dalam mengidolakan Rasulullah ini memang dibutuhkan proses dan keteguhan hati dilakukan dengan segenap jiwa. Harus ada kesadaran dan keinginan untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mencintai Rasulullah di hati kita, sehingga kita akan sebisa mungkin mengenal Rasulullah secara lebih dalam. Ketika seseorang mengidolakan seorang artis misalnya, maka di HP-nya atau di kamarnya pasti memenuhi gambar-gambar artis tersebut. Nah, hal tersebut lama-lama kelamaan akan menambah kecintaannya kepada artis tersebut. Nah, sama halnya juga dengan kita yang mencintai Rasulullah. Cara yang perlu kita lakukan adalah dengan membaca kisah-kisah beliau misalnya, momen-momen hidup beliau yang memang menggetarkan jiwa tentang kehidupan beliau, sehingga kita akan lebih mengenal dan mengidolakan beliau. Nah, dengan kecintaan dan keidolaan itulah kita akan semakin tergerak untuk mempelajari Islam lebih lanjut.
meneladani Rasulullah, dan menjadi umat yang menantikan syafaat Rasulullah di akhir nanti. Nah, semoga kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah di akhir nanti. Nah, sebelum saya menutup penyampaian ini, saya akan membacakan sedikit pantun. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Moga bermanfaat bagi semua. Burung mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Takbir. Allahu Akbar. Baiklah para hadirin hadirat jamaah Das TV dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baru saja kita mendengarkan tentang kisah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tentang akhlak Nabi Muhammad, kemudian meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena ada yang bilang, apa gunanya emas permata kalau tidak kita miliki? Apa gunanya sebuah kata-kata kalau tidak ada bukti? Sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menyaksikan. 1, 2, 3. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kita hidup di zaman sekarang, banyaknya orang lupa Tuhan. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Jangan salahkan orang tua bila kita masuk neraka. Kita yang jauh dari agama, amal ibadah pun tak ada. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Demikianlah dari kami Das TV. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Kesalahan datangnya dari kami dan setiap kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon mundur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد